Kembali lagi bersama aku di channel Deusen. Kali ini kita akan membahas tentang Kamen Rider Gabu episode ke-31. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, kita intro dulu. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Pernah gak sih arek-arek nonton episode Tokusatsu yang awalnya kelihatannya simpel, tapi ternyata isinya penuh drama, ketegangan, bahkan intrik politik? Nah, episode 31 Kamen Rider Gabu ini bisa dibilang kayak gitu. Bukan cuma sekedar rider melawan Granyoto doang, tapi juga nyentuh konflik antar karakter, perubahan kepemimpinan, sampai kerjasama yang ya agak maksa sih. Yuk kita bahas dengan kayak mungkin santai ya, tapi tetap terisi. Di episode ini, Soma alias Kamen Rider Gabu menghadapi situasi baru yang makin pelik. Di dunia manusia, dia mencoba menyelamatkan orang-orang yang diserang oleh Granyoto misterius. Sementara itu, di dunia Granyoto sendiri, keluarga Jaldak melakukan kudeta yang menempatkan Rizal sebagai presiden baru dari Tomax Company, menggantikan Rango yang turun jabatan jadi kepala pengadaan atau pemasaran lah bisa dibilang. Ya, di sisi lain, Banyato dan juga Lakia secara nggak sengaja harus kerja bareng buat menyelidiki hilangnya seorang Granyoto. Tapi tentu aja kerjasama mereka penuh cekcok dan gak harmonis. Nah, dari sinilah konflik mulai membesar. Dua yang gak cocok tapi harus kompak. Salah satu highlight episode ini justru datang dari interaksi kocak dan canggung antara Banyato dan juga Lakia. Mereka awalnya berniat menyelidiki kasus hilangnya Granyoto, tapi malah kejebak bareng gara-gara terikat lendir misterius. Sepanjang investigasi mereka berdebat terus kayak pasangan yang lagi nggak akur. Tapi justru dari sini kita bisa lihat perkembangan karakter mereka. Dari yang awalnya saling nyinyir, jadi mulai saling ngerti nih. Meski tetap saling sindir sih. Alias Gabu ketemu musuh baru yang menyerang manusia secara brutal. Awalnya sih dia kesulitan, bahkan udah hampir kalah. Tapi tiba-tiba Rizal muncul dan menyuruh bawahannya untuk mundur. Pertarungan itu bukan cuma seru dari sisi aksi, tapi juga nambah misteri baru. Siapakah sebenarnya Granyoto ini? Dan kenapa dia beda dari yang lain? Kalau kalian punya teori lain atau pendapat lain soal Granyoto ini, yang ku tahu sih itu bawahannya si ayahnya Rizal lah ya kan. Apakah itu prajuritnya atau yang lain nih? Tulis pendapat atau teori kalian di kolom komentar ya. Kudeta halus dari keluarga Jaldak nih. Kita juga diperlihatkan momen penting di dunia Granyoto. Rizal resmi jadi presiden baru Tomax Company, menggantikan Rango. Ini bukan sekedar ganti posisi ya, tapi tanda kalau keluarga Jaldak udah ambil alih kekuasaan secara penuh. Bisa dibilang si Rango ini dipepet lah oleh si ayahnya Rizal agar memberikan kekuasaannya kepada si ayahnya Rizal dan dikomando oleh Rizalnya sendiri ya. Sementara Rango nggak bisa berbuat banyak. Ya, kita sebagai penonton disuguhkan nuansa politik yang mulai mengakar dalam cerita.
Ya, dan satu lagi, Ranggo ini tertekan karena ayahnya Rizal itu adalah presiden. Dia bisa bilang kapan aja kalau Ranggo ini tidak memberikan kekuasaannya kepada keluarga Jaldak ya. Bisa dibilangkan ke polisi. Dia kayak tahu sih kasusnya ya di negara mana gitulah ya kan. Ya, ini bisa dibilang penyelamatan misterius dari Rizal ya, yang muncul secara tiba-tiba di tengah kekacauan dan langsung menyelamatkan Gabuh dari serangan Granyoto liar. Yaitu adalah Granyoto yang Gabuh tidak bisa mengimbanginya ya, karena di episode ini Soma atau Gabuh cuma mengandalkan satu form aja, yaitu Papen Kami ya. Dia sangat disayangkan lah karena ada beberapa form yang mungkin bisa mengalahkan si Granyoto ini. Ya, mungkin aku bisa bilang itu adalah tentaranya atau pelindungnya si Rizal Jaldak atau si keluarganya presiden itu ya, yaitu keluarga Jaldak. Menurut kalian gimana aja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Ya, tapi yang bikin penasaran adalah dia ngomong sepatah kata yang menyuruh Gabuh untuk menemaninya jalan-jalan di dunia manusia. Ya, ini masih misterius ya, karena Rizal itu ngomong kayak gitu, kayak seolah-olah dia mau memancing si Gabuh ini untuk mengungkapkan rahasia atau yang lainnya lah. Menurutku sih gitu. Ya, mukanya aja sudah menantikan dia ingin sesuatu dari si Gabuh ini. Keberadaannya menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Nah, apakah si Rizal ini punya misi pribadi atau ada pihak lain yang menggerakkan dia? Dua hal ini bikin kehadirannya makin menarik karena berpotensi membuka jalur cerita baru. Ya, kehadiran Rizal ini jelas bukan kebetulan. Waktunya terlalu pas dan kemampuan bertarungnya juga nggak biasa. Bahkan Gabuh sendiri terlihat ragu dan bingung saat melihatnya. Kayak ada masa lalu atau koneksi tertentu yang belum dibuka ke penonton. Dengan begitu, karakter Rizal bukan cuma penolong di saat krusial, tapi juga jadi benih misteri yang bisa berkembang di episode-episode berikutnya. Dan apakah si Rizal ini akan tertarik membantu Gabuh atau ada tujuan lain nih dari Rizal? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Ya, itu adalah titel kecil yang coba aku jelaskan ya. Dan sekarang kita ke poin-poin penting dari episodenya. Rizal secara resmi memimpin Stomach Company, menggantikan Ranggo yang turun jabatan. Ini menandakan pergeseran kekuasaan besar di dunia Granyoto dan memperkenalkan era baru dalam sistem politik mereka. Meskipun mereka nggak cocok, kerjasama mereka terpaksa terjadi dan justru jadi bagian penting yang memecah suasana tegang di episode ini. Momen kocak mereka jadi penyenggar di tengah konflik dari ceritanya. Dan di sini lagi yang menemukan satu clue, yaitu clue yang membenarkan dia adalah pembunuh adiknya ya. Kalau kalian sudah nonton pasti paham lah, ya kan? Granyoto misterius muncul dan menyerang manusia tanpa alasan jelas. Rizal datang di waktu krusial dan menyelamatkan situasi. Ya, nggak menyelamatkan situasi lah. Ya, hanya membantu Soma agar tidak babak belur aja. Kok bisa begitu bang? Ya, karena Rizal menyuruh bawahannya untuk mundur ya. Tidak dibenarkan untuk mengalahkan si Gabuh atau si Soma. Nah, tapi kehadirannya menimbulkan banyak pertanyaan tentang tujuannya dan siapa dia sebenarnya. Kan bang itu adalah anak presiden, iya memang betul.
Tapi tujuan yang jelas apa? Kan belum pastilah. Itu tujuannya untuk menarik Gabu kah? Atau menikah sama Chip lah? Kan kita belum tahu lah ya kan. Tujuan sebenar dari Rizal Jaldak ini. Ya meskipun di episode ini atau episode kemarin itu dia mengatakan kepada ayahnya bahwa ayahnya ini bisa melakukan hal lain dari granito lain atau manusia lain, tapi jangan menyentuh Chip. Ya ini masih jadi pertanyaan sih. Tujuan sebenarnya dari Rizal Jaldak selain pernikahannya dengan Chip ya. Kalau kalian ada teori atau pendapat lain bisa tulis di kolom komentar ya. Jabatan Ranggo sebagai pemimpin utama Stomach Company resmi digeser dan dia hanya diberi peran sebagai kepala pengadaan atau pemasaran. Ini bukan cuma soal posisi, tapi soal hilangnya pengaruh politik yang dulu dia miliki. Momen ini jadi titik balik untuk karakter Ranggo yang sebelumnya tampil dominan dan bisa jadi awal mula perlawanan diam-diam dari pihak yang masih loyal padanya. Pendapatku yang lain atau teori lain tentang ini adalah keluarga Stomach bisa membelot atau memberontak dari si keluarga Jaldak ya, dan membantu si Gabu atau yang lainnya. Tapi bisa aja dia menyerang secara diam-diam. Keluarga Stomach ini masih di bawah kendalinya Rizal Jaldak, tapi ada rencana lain yang sedang direncanakan oleh Ranggo atau keluarga Stomach yang lainnya. Mau itu menghancurkan Dark Snake lah atau yang lainnya, bisa jadi kan. Episode 31 Kamen Rider Gabu bukan sekedar episode aksi biasa. Di balik pertarungan dan investigasi ada konflik kekuasaan yang makin ketara ya. Hubungan antara karakter yang terus berkembang dan kemunculan misteri baru yang bikin penasaran. Episode ini jadi jembatan menuju konflik besar di episode-episode yang akan datang. Dan meski nggak banyak elemen flashy seperti perubahan baru, justru kekuatan ceritanya ada di dinamika karakter dan tensi politik yang mulai naik. Kita diajak menyelam lebih dalam ke dunia Granito, dan makin banyak petunjuk yang bikin kita penasaran kemana arah cerita ini selanjutnya. Jadi buat arek-arek yang suka cerita Kamen Rider yang lebih berisi, episode ini layak banget buat ditonton berulang kali, dan mungkin arek-arek bisa menemukan detail-detail lain yang tidak dibahas di pembahasan kali ini. Yaitu adalah kesimpulanku soal Kamen Rider Gabu episode ke-31 ini. Gimana nih menurut kalian? Apakah final form Gabu keren atau yang lainnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Tapi menurutku final form dari Kamen Rider Gabu bisa aja muncul di episode 32 ataupun 33 dan seterusnya. Tapi prediksiku ada di 32, 33 sampai 35 ya. Kalau menurut arek-arek gimana nih? Lebih suka final form yang muncul dalam waktu dekat atau jangka waktu yang lama nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Ya segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow aku yang ada di sini. Jangan lupa senyum. Hari ini wassalamualaikum and dah.